Administrasi yang pertama, mahasiswa baru harus registrasi online. Betul. Ya, di laman registrasi.admisi.ipb.ac.id. Dan yang kedua harus melakukan pembayaran UKT. Sejak 3 tahun yang lalu, IPB melakukan inovasi bahwa semua sistem jadikan satu. Jadi semua sistem jadi satu. Ada kalau adik-adik akan mengakses di dua sistem, studentportal.ipb.ac.id atau bisa download aplikasi di IPB Mobile for Students. Ini sebenarnya kami beruntung nih, kita beruntung karena kita di support penuh oleh Hai mahasiswa baru IPB University. Bayangkan bagaimana langkah pertamamu di kampus terbaik bangsa yang setiap sudutnya menarik untuk dijelajahi. Selamat datang di Harmoni OMB Podcast. Podcast eksklusif yang menghadirkan para pemikir IPB dengan kiat-kiat, arahan, dan pesan berharga untuk menjadi mahasiswa baru. Selamat datang di Harmoni OMB Podcast, sebuah podcast untuk menambah pengetahuan mahasiswa baru terkait dengan lingkungan IPB University dan merupakan salah satu rangkaian dari OMB IPB atau orientasi mahasiswa baru IPB University. Hari ini kita akan mengulas terkait dengan layanan administrasi pendidikan dan juga pemanfaatan aplikasi di IPB University bersama Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Ibu Utami Diah Safitri. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Karena Diva, apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Ibu, gimana Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini kita akan membahas nih Bu terkait dengan banyak ya Bu fitur-fitur di IPB. Terus juga pengen tahu sih Bu sebenarnya. Kan ini banyak mahasiswa baru nih ya Bu. Sebenarnya apa sih Bu tanda para mahasiswa baru ini udah menjadi mahasiswa di IPB gitu Bu? Apakah mereka pas jadi mahasiswa baru langsung jadi mahasiswa IPB atau gimana Bu? Nah, kalian kalau misalkan masih pengumuman nih Kak ya, masih pengumuman, masih oke, saya diterima di IPB University program studi gitu ya. Itu berarti masih dianggap calon mahasiswa baru Kak. Nah, kenapa calon? Karena dia harus melewati proses administrasi. Administrasi yang pertama, mahasiswa baru harus registrasi online. Betul. Ya, di laman registrasi.admisi.ipb.ac.id. Dan yang kedua harus melakukan pembayaran UKT. Ya, itu nanti adik-adik akan terima email dari IPB yang berisi username dan password untuk masuk ke sistemnya IPB. Nah, jika sudah menerima tanda itu, berarti adik-adik sudah resmi sebagai mahasiswa baru IPB. Betul. Berarti Bu kalau misalnya belum dapat email dan juga belum dapat username tadi, berarti belum jadi mahasiswa IPB ya Bu ya? Belum Kak, belum. Nah, kalau misalkan seperti itu bisa tanya ke kami melalui halo.admisi.ipb.ac.id. Betul, baik Bu. Nah nih Bu, terkait tadi kita dapat akun berarti Bu ya, ada akun IPB. Nah berarti akun IPB ini kan kalau yang kita tahu nih Bu, bakal dijadiin atau dimasukin ke buat login ke IPB Student Mobile nih Bu. Nah sebenarnya IPB Student Mobile ini apa sih Bu? Dan kenapa mahasiswa harus memahami nih Bu penggunaan dari IPB Student Mobile ini? Sejak 3 tahun yang lalu, IPB melakukan inovasi bahwa semua sistem jadikan satu. Jadi semua sistem jadi satu. Ada kalau adik-adik akan mengakses di dua sistem, studentportal.ipb.ac.id atau bisa download aplikasi di IPB Mobile for Students. Nah, itu adalah gabungan dari semua sistem informasi yang ada di IPB kan. Ada sistem informasi akademik, dulu namanya SIMAK. Nah, kemudian ada sistem informasi kemahasiswaan yang kita sebut dengan SIMAWA. Nah, dulu adik-adik akan akses di dua sistem tersebut. Sekarang dijadiin jadi satu nih, namanya melalui IPB Mobile for Students atau studentportal.ipb.ac.id. Nah, di situ fiturnya banyak sekali. Salah satunya yang related dengan kami di administrasi pendidikan adalah pencatatan misalkan jadwal kuliah, kemudian bagaimana mekanisme KRS, ya. Kemudian timeline kalender akademik juga ada Kak di situ. Kemudian pada saat proses KRS biasanya ada perwalian nih Kak nanti. Tapi itu nanti perwalian akan digunakan pada saat semester 3. Kalau semester 1 dan semester 2 kita bypass dulu nih proses perwalian. Baik Bu, berarti memang ada yang lebih kompaknya gitu Bu ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin merasa agak kesulitan untuk mengakses student portal bisa ke IPB Mobile gitu ya Bu ya? Iya benar. Dan sebenarnya username dan password itu Kak tidak hanya untuk mengakses dua aplikasi itu, tapi digunakan untuk mengakses semua sistem yang ada di IPB. Misalkan kalau ada punya permasalahan nih, punya kendala terkait dengan administrasi atau terkait dengan kendala sesuatu IT-nya IPB gitu ya, kami punya
punya layanan hotline yang disebut dengan hubcenter.ipb.ac.id. Nah, itu bisa juga login ke situ. Atau bisa juga digunakan ke sistemnya Resipatori IPB, Kak. Jadi semua dokumentasi ilmiah, hasil skripsi, hasil tesis, hasil disertasi disimpan nih di Resipatori IPB, itu juga bisa diakses menggunakan username dan password tadi. Oh, betul. Nah, tadi Ibu sempat membahas Ibu tentang KRS-an nih, Bu. Ini teman-teman di sini belum pada paham gitu, Bu. KRS-an itu sebenarnya artinya apa? Dan juga bagaimana cara kita mungkin mendaftar KRS dan yang lain-lainnya agar tidak keliru, itu seperti apa ya, Bu, dari sistem KRS ini? Nah, administrasi itu ada dua, Kak. Administrasi sebagai mahasiswa baru itu adalah tanda bahwa dia sudah melewati proses administrasi sebagai calon mahasiswa, sebagai mahasiswa baru. Betul. Tapi ada juga disebut dengan administrasi untuk melalui proses perkuliahan supaya dia dianggap sebagai mahasiswa aktif. Betul. Nah, salah satu syarat sebagai mahasiswa aktif itu adalah yang pertama melakukan pembayaran UKT, yang kedua itu adalah melakukan KRS. Nah, sehingga nanti adik-adik mahasiswa baru nih nanti di bulan Agustus akan ada uji coba KRS dan kemudian login ke sistem KRS. Apa itu KRS? Kartu Rencana Studi. Jadi pada saat adik-adik masuk ke sistem KRS itu berarti merencanakan studi selama 1 semester. Ya, ini baik nanti di program sarjana maupun adik-adik mahasiswa baru di sekolah vokasi, kalau nanti periode KRS akan ada pengumumannya ya, Kak ya, semuanya wajib login. Ya, untuk yang program sarjana silahkan login ke sistem KRS, kemudian baik program sarjana maupun sekolah vokasi, kalau untuk mahasiswa baru semuanya diinjeksi ke sistem. Jadi mereka tidak memilih mata kuliah. Jadi mata kuliahnya sudah ada di sistem, tinggal login, kemudian tinggal verifikasi bahwa dia sudah masuk ke sistem KRS. Karena itu dibuktikan approval bahwa yang bersangkutan melakukan KRS. Nah, jangan lupa nih, Kak, proses KRS. Karena kalau proses KRS nanti dianggap nonaktif. Statusnya dianggap sebagai nonaktif. Nah, kemudian sama juga dengan adik vokasi nih. Cuma kalau adik vokasi, mahasiswa baru di vokasi agak berbeda. Jadi begitu masuk ke sistem KRS harus pilih dulu mata kuliahnya. Baru saya itu oke. Nah, itu berarti tanda bahwa adik-adik maba di sekolah vokasi sudah melakukan KRS. Dan itu tanda bahwa yang bersangkutan adalah sebagai mahasiswa aktif di semester 1. Betul, Bu. Nah, Ibu tadi sempat membahas juga nih, Bu, tadi tentang KRS dan juga apa itu KRS, lalu sempat juga ada pembahasan terkait dengan SKS gitu, Bu. Nah, sebenarnya SKS itu penjelasannya seperti apa ya, Bu? Dan bagaimana mahasiswa ini bisa menyusun SKS-nya atau mungkin ada paketnya dan segala macamnya. Kira-kira bagaimana, Bu, untuk sekolah vokasi maupun yang ada di IPB Dramaga? Nah, SKS itu kan sebetulnya sistem kredit semester ya, Kak ya. Jadi berapa banyak mahasiswa mengambil mata kuliah untuk sampai menyelesaikan program pendidikannya. Nah, di program sarjana dan ada di sekolah vokasi kan sudah sarjana terapan nih, Kak. Jadi jumlah SKS-nya akan sama dalam satu periode perkuliahan selama 4 tahun mereka harus menyelesaikan 144 SKS. 144 SKS. Kalau dibagi dengan 8 semester, berarti satu semesternya minimal 20 sampai 24 SKS. 20 sampai 24 ya. SKS. Tergantung harapannya ini yang normal ya, Kak ya. Yang normal 20 sampai 24 SKS. Nah, berarti setiap semester itu akan harus mengambil 20 sampai 24 SKS. Nah, ini yang perlu mendaftarkan dulu nih. Nah, itu yang kita sebut dengan sistem KRS. Pada semester itu akan mengambil mata kuliah apa, berapa banyak SKS yang diambil gitu ya. Nah, makanya kita perlu melakukan sistem KRS tadi. Nah, di sistem KRS ini IPB agak berbeda, Kak, dengan perguruan tinggi lain. Karena IPB sejak tahun 2020 menerapkan kurikulum baru K 2020. Nah, untuk adik-adik maba yang baru ini nanti akan ada K 2025. Oh iya. Secara struktur kurikulum akan sama, Kak. Artinya akan ada mata kuliah yang pembelajaran yang merupakan Common Core Courses, itu adalah mata kuliah yang ada di program kompetensi umum. Betul. Kemudian mata kuliah akademik core yang ada di program studi. Kemudian ada mata kuliah yang bersifat, nah ini unitnya IPB adalah IPB mengakomodir mata kuliah yang sifatnya adalah enrichment courses. Enrichment courses. Ya. Apa itu mata kuliah enrichment courses? Adalah mata kuliah yang diambil bukan dari pembelajaran di kelas selama 14 semester, tapi berasal dari aktivitas. Nah, karena hal ini maka hati-hati nanti, Kak, pada saat KRS-an. KRS-an nanti di setiap mata kuliah akan ada pilihan apakah dia mata kuliah aktivitas atau bukan. Nah, hati-hati menentukan apakah itu mata kuliah aktivitas atau bukan. Karena kalau misalkan mata kuliah itu diklik sebagai mata kuliah aktivitas, nanti nggak akan masuk ke presensi, Kak. Oh, begitu. Ya, jadi makanya nanti pada saat KRS-an
perhatikan benar-benar mata kuliahnya. Kalau itu mata kuliah pembelajaran di kelas, berarti biarkan saja seperti apa mata kuliah biasa, jangan diklik aktivitas. Kalau mata kuliah aktivitas berupa penyetaraan dan sistemnya sudah ada di Student Portal. Berarti memang cukup panjang juga ya Bu ya terkait dengan sistem KRS ini. Nah, pengen tahu Bu terkait dengan sistem EC dan juga ada nih SKPI Bu yang juga baru-baru ini ya Bu ya. Nah, sebenarnya secara sederhana nih Bu, si enrichment courses atau EC dan juga SKPI ini itu seperti apa ya Bu, dan kenapa sebenarnya sangat penting gitu Bu bagi mahasiswa baru? Mungkin ini Kak. Jadi IPB tadi kan saya menyebutkan bahwa khusus untuk IPB kita menggunakan kurikulum K2020 dan nanti adik-adik maba akan K2025. Di struktur kurikulum itu ada mata kuliah enrichment courses di mana mata kuliah itu berasal dari penyetaraan aktivitas. Nah, nanti aktivitas-aktivitas yang adik-adik lakukan itu bisa disetarakan. Nanti ada panduan penyetaraan terkait dari kegiatan apa saja yang bisa disetarakan di enrichment courses. Ini memang terbatas ya Kak, mungkin satu semester sekitar dua mata kuliah dan sebagainya. Nah, tapi kalau adik-adik punya mata kuliah aktivitas yang sangat banyak sekali, ini kan nggak semuanya bisa dikonversi ke dalam mata kuliah lewat transkrip kan, ya kan? Nah, nanti makanya kegiatan adik-adik itu bisa muncul di SKPI. Apa itu SKPI? SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti kalau adik-adik udah lulus nih Kak, akan terima 3 dokumen resmi. Yang pertama adalah ijazah. Nah, tahun ini IPB udah mulai ijazah digital loh Kak. Jadi perlurutan 1 Februari kita sudah ijazah digital. Canggih banget ya Bu ya? Iya. Kemudian yang kedua kita ada transkrip juga udah nanti juga udah digital transkrip kita. Nah, yang ketiga adalah surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Nah, di transkrip ini kan tadi minimal 144 SKS untuk sebagai program sarjana. Nah, kalau ada adik banyak aktivitas itu bisa dialihkan masuk ke SKPI. Nah, cara masuk ke SKPI-nya lewat tadi penyetaraan kegiatan yang bersifat aktivitas. Jadi kalau di dalam IPB Mobile for Student atau Student Portal masuknya ke penyetaraan di enrichment courses. Begitu Bu. Jadi memang di IPB ini nggak cuma semua hal yang ada di dalam kelas saja ya Bu ya yang direkognisi gitu. Bahkan di luar kelas seperti kegiatan-kegiatan lomba atau mungkin teman-teman ada kepanitiaan dan segala macamnya itu juga dihitung ya Bu di enrichment courses ini gitu. Iya benar. Dan nanti akan ada panduannya bagaimana penyetaraannya. Betul, bisa dijadikan SKS juga. Nanti teman-teman bisa cek-cek Student Portal nih ya, untuk mengetahui gimana cara bisa dikonvert ke SKS sih teman-teman semuanya. Nah, tapi nih ya Bu, mungkin ada nggak sih Bu sempat ada mungkin kesalahan data gitu Bu ya? Kalau misalnya ada kesalahan data nih Bu, mungkin salah masukin input nilai ataupun progres dan segala macamnya gitu Bu, atau misalnya mata kuliahnya nggak muncul Bu di KRS. Nah itu sebaiknya yang dilakukan mahasiswa tuh apa ya Bu? Nah yang pertama nanti untuk ada DPPKU ya, ini kan yang program sarjana, kalau mata kuliah itu kan mereka akan dibantu berbagai macam kelompok ya Kak. Jadi nanti kalau nggak muncul pastikan lapor dulu ke PPKU untuk memastikan mereka masuk ke kelompok mana gitu ya. Nanti kita akan koordinasikan ke kita untuk kita masukkan ke dalam KRS. Tapi sebenarnya gini, kami ada, tapi kami punya banyak jendela. Jadi kalau untuk teman-teman mahasiswa PPKU, silakan koordinasikan mahasiswa PPKU. Kalau teman-teman di sekolah vokasi, tolong koordinasikan ke bagian akademiknya vokasi. Tapi biasanya kita ada help center sih Kak. Bisa lapor ke help center, nanti kita bisa cek di situ. Nanti masuk ke cek mana. Nah itu yang terkait dengan perkuliahan KRS. Tapi beda lagi kalau terkait dengan biodata. Biodata itu misalkan, tanggal lahir saya salah, dan segala macam, itu silakan lapor ke help center. Nanti kita fasilitasi untuk perubahan data di biodatanya. Oke gitu. Bu. Dan di sini Bu, palingan nih dengan sistem digital kita nih Bu di IPB yang selalu terus berkembang dan bahkan semakin baik gitu Bu ya. Nah, IPB ini bagaimana Bu cara menjaga proses administrasinya agar tetap mudah, tetap aman dan juga tidak membingungkan mahasiswa gitu Bu? Ya, ini sebenarnya kami beruntung nih Kak. Kita beruntung karena kita disupport penuh oleh Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital. Itu semacam berbasis IT-nya IPB untuk pengembangan berbasis aplikasi. Jadi sebenarnya kenapa kita ada Student Portal, ada IPB Mobile for Student itu karena kita kerjasama dengan LMITD. Jadi LMITD banyak support terkait dengan pengembangan administrasi. Sementara kami lebih banyak kepada pengembangan proses bisnis. Nah, supaya itu terjaga, yang pertama adalah kami
karena proses perubahan akademik kan dinamis sekali ya. Jadi kami melakukan koordinasi dengan para wakil dekan, kemudian dengan prodi terkait dengan kemudian kebijakan-kebijakan perubahan di level nasional maupun level IPB, itu yang akhirnya membuat pengembangan fitur-fitur baru yang ada di Student Portal dan IPB Mobile. Nah, sebenarnya itu trigger juga bahwa IPB sadar bahwa pentingnya data. Jadi single data. Jadi data di bagian administrasi akademik ini merupakan sumber data untuk pengembangan dan kebijakan IPB ke depannya. Sehingga memang kita jagain benar-benar nih Kak. Jadi kalaupun misalkan ada perubahan data, kita cek benar nggak. Misalnya kalau ada perubahan nama, perubahan tempat tanggal lahir, kita cross check lagi dengan dokumen resmi kayak gitu. Tapi kalau sistem ya itu tanggung jawabnya LMITD, kita kerjasama supaya bagaimana supaya sistem itu tetap kita memberikan layanan yang terbaik untuk mahasiswa baru. Luar biasa Bu. Mahasiswa selalu survive, bukan mahasiswa baru aja. Luar biasa Bu, memang. Iya. Nah, sebelum kita penutupan ya Bu ya, untuk menutup sesi podcast pada hari ini terkait administrasi pendidikan, boleh dong Bu dikasih pesan buat mahasiswa baru lewat kita ada papan tulis Bu, nanti Ibu bisa menuliskan nama dan juga pesan singkat nih Bu untuk maba, kira-kira mau menulis apa gitu Bu? Ada pesan-pesan nggak sih Bu untuk para mahasiswa baru? Nah mungkin teman-teman di rumah nih atau mungkin dimanapun teman-teman mahasiswa baru berada, itu pasti sudah penasaran gitu. Kira-kira ada nggak ya pesan untuk kita dari administrasi pendidikan? Dari Bu Utami. Oke, mungkin boleh dilihatin ke sini ya Bu, ke arah sini. Wih, kenapa Bu nulis ini Bu untuk maba? Iya, karena bu saya adalah selamat datang di IPB University, kampus terbaik pilihan Anda semua. Lakukan kegiatan akademik se-enjoy mungkin ya, syukuri apa yang terjadi dan semoga kalian sukses ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Ingat ya teman-teman maba semuanya to enjoy your study gitu ya. Enjoy your study guys. Pokoknya asikin aja gitu ya Bu ya, dan juga bersyukur karena kita udah ada di kampus terbaik IPB University gitu. Jadi enjoy your study ya everyone. Nah, terima kasih banyak Bu Utami atas pembicaraan hari ini. Benar-benar pemaparannya sangat-sangat insightful dan juga saya jadi banyak belajar juga nih Bu hari ini terkait dengan sistem-sistem yang ada di IPB University nih Bu. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama Kak Nadifa. Oke, teman-teman semuanya, sesi ini menutup sesi podcast kita pada hari ini di sesi administrasi pendidikan bersama Ibu Utami. Terima kasih dan juga sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Dadah gitu.